Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 18 tentang doa pujian. Anak-anak, sebelum kalian belajar hari ini, kita akan membuat komitmen terlebih dahulu. Komitmennya adalah saya akan mencintai lingkungan. Diulangi lagi. Saya akan mencintai lingkungan. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Semoga sudah ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah meneladan Bunda Maria yang memuji Allah karena Allah telah memilihnya menjadi bagian dari karya keselamatan. Yang kedua, memuji dan memuliakan Allah dengan cara yang baik. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita ambil sikap berdoa, tangan dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, Engkau telah menciptakan alam yang indah dan binatang yang beraneka ragam. Semuanya itu untuk kami manusia. Ajarilah kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu lewat sikap dan perbuatan kami dengan memelihara dan merawatnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, ada yang tahu apakah pujian kepada Tuhan itu? Ya, pujian kepada Tuhan itu bisa dalam bentuk doa kepada Allah. Karena Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, maka kita harus memuji Tuhan. Kira-kira memujinya dengan cara apa? Benar sekali. Kita bisa memuji Tuhan dengan cara berdoa kepada Allah. Anak-anak, sekarang kita akan melihat pemandangan alam ciptaan Tuhan. Tentunya kalian pernah melihat pemandangan alam ciptaan Tuhan ya, baik itu di pantai, di gunung, di bukit, danau, dan lain sebagainya. Sekarang di sini Ibu memiliki beberapa gambar tentang alam ciptaan Tuhan dan seisinya. Coba kita lihat ya. Yang pertama, ini adalah Danau Kelimutu. Siapa yang tahu Danau Kelimutu itu dari mana? Ya, benar sekali. Danau Kelimutu itu terletak di Flores ya, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini airnya bisa berubah-berubah anak-anak. Ada warna hijau, bisa warna biru dan lain sebagainya. Ini pemandangan alam ciptaan Tuhan yang sangat indah. Kemudian, ini kira-kira gambar apa ya anak-anak? Benar sekali, ini adalah binatang komodo. Nah, komodo ini juga berasal dari Nusa Tenggara Timur. Apakah kalian pernah mengunjungi Pulau Komodo? Gambar pemandangan alam ciptaan Tuhan yang selanjutnya itu adalah, kira-kira ini apa ya anak-anak ya? Gambar apa ya? Benar sekali, ini adalah gambar Danau Toba. Nah, ada yang tahu Danau Toba itu dari mana?
Ya, Danau Toba itu terletak di Sumatera. Jadi kalau kalian nanti berkunjung ke Pulau Sumatera, bisa berkunjung ke Danau Toba. Kemudian ada juga apa ini anak-anak? Wah, bagus sekali ya. Nah, ini adalah pemandangan bawah laut. Nah, di situ ada berbagai macam. Ada ikan, ada terumbu karang, dan lain sebagainya. Bagus sekali ya anak-anak pemandangan bawah laut. Nah, ini semua adalah ciptaan Tuhan ya, bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan Tuhan. Allah menciptakan semua itu untuk kebahagiaan manusia. Seperti kalian lihat tadi, ada danau, ada hewan komodo, ada pemandangan di bawah laut. Nah, ketika melihat pemandangan alam, manusia patut memuji dan memuliakan Allah, karena manusia merasa gembira atas semua yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah menciptakan semuanya itu ya. Kita bisa menikmatinya, bisa memandanginya ya. Dengan cara kalian bisa rekreasi ke tempat-tempat tersebut. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan bacaan tentang nyanyian pujian Maria, diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Bunda Maria sangat gembira dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Yesus. Setelah mendapat kabar gembira itu dari malaikat Gabriel, Maria berangkat ke rumah Elisabet melalui daerah pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ketika sampai di rumah Elisabet, ia memberikan salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan." Dan di depan Elisabet, Maria memuji dan memuliakan Allah. Jiwaku memuliakan Allah, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, Tuhan telah menciptakan dunia ini dengan indah.
Tuhan menciptakan semuanya untuk manusia, seperti gunung, danau, binatang, udara yang tidak pernah habis, dan pemandangan alam yang lain. Tuhan memilih Bunda Maria menjadi Bunda Yesus. Bunda Maria menerima dan menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan dengan cara dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria sangat kagum dengan perbuatan Allah, sehingga dia memuji Tuhan yang dikenal dengan Magnificat. Tuhan telah membuat banyak hal yang indah untuk kita. Karena itu, kita harus selalu berdoa memuji Tuhan seperti Bunda Maria. Anak-anak yang terkasih, perlu diingat ya, kalian harus selalu bersyukur tentang anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita bisa menikmati alam ini karena diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan. Dengan cara kalian jangan membuang sampah sembarangan atau tidak merusak tanaman-tanaman yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Sekarang kita akan berdoa penutup. Kita ambil sikap berdoa. Tangan dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu sepanjang kami belajar hari ini. Semoga apa yang sudah kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Berikanlah kami kesehatan selalu agar dapat melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bye-bye anak-anak.